Dalam peringatan Paskah setiap tahun itu ada suatu ketentuan ya, yaitu Haggadah ya. Haggadah ya, Shel Pesach ya. Ini Haggadah Shel Pesach itu ada suatu ketentuan yang dimana keluarga-keluarga Israel itu bapaknya itu memiliki suatu tugas atau suatu dia memiliki suatu kewajiban ya, kewajiban untuk menceritakan asal usul dari mana mereka itu ada ya. Dan itu diceritakan secara berulang-ulang dan mereka sangat tahu asalnya itu dari mana ya. Dan ini merupakan suatu teladan yang baik jika ini juga dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen pun harus paham akan dari mana asal-usul dia. Ya. Nah, ini adalah suatu anomali yang tercoreng. Ya. Menciptakan lagu dengan sedemikian indah, ya, tetapi di kemudian hari, ya, Martin Luther ini melakukan suatu Chilul Hashem. Ya. Ada sebuah gereja di Wittenberg ya, yang dibangun pada tahun 1305. Ya. Gereja ini bernama Stadtkirche, memiliki sebuah relief patung cabul. Ya. Dan Anda lihat di sini, apa tulisannya di sini? Shem Hamporas. Nah, kita sudah belajar tadi. Apa itu Shem Hamporas? Shem Hamporas adalah Yud-Heh-Vav-Heh, nama Tuhan. Tapi kalau Anda melihat relief ini, ya, ini ada babi, di sini ada Rabi Yahudi sedang mencium pantat dari babi ini, ya. Nah, kemudian ada Rabi Yahudi yang lain, ya, anak-anak Yahudi sedang menyusu dari susu babi ini. Ya. Kalau Anda melihat relief ini ditaruh di gereja Kristen, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Ini adalah sesuatu hal yang sangat rasis, ya. Kita semua tahu bahwa Torah itu melarang orang Yahudi makan babi, ya. Tetapi di sini ada diceritakan, dituliskan ada Shem Hamporas, ya. Orang Yahudi mencium pantat babi dan menyusu dari babi betina. Nah, relief ini ditaruh di gereja di Jerman, yang dimana di situ Martin Luther berkhotbah. Dan relief ini dikasih judul Judensow. Ya, Juden itu Yahudi, so itu babi, jadi babi Yahudi. Wow. Ya, apakah ini suatu teladan yang baik bagi orang Kristen? Dan herannya, ya, relief ini dipertahankan hingga hari ini, ya, karena alasan itu adalah suatu relief yang historis. Ya. Adonai Sefaot, Elohe Sefaot, ya. Pujian terhadap Adonai Sefaot dan Elohe Sefaot ada di dalam lagu dari Martin Luther. Dan Adonai ini adalah Shem Hamporas. Ya. Nama yang khusus untuk menyebut Shem Yud-Heh-Vav-Heh ini. Ya. Jadi ini adalah suatu reformasi yang tercoreng. Martin Luther sebagai bapak dari reformasi, ya, di kemudian hari menuliskan satu buku, ya, yang berjudul, ya, Rabbini Shem Hamporas. Padahal Shem Hamporas ini, the explicit name, itu adalah cara orang Yahudi menyebutkan Yud-Heh-Vav-Heh ini. Betapa ini menyedihkan, bukan? Nah, saya bukan bercerita tentang menjelekkan ini dan itu, tetapi kita harus belajar tentang sejarah. Sejarah bukan untuk menyudutkan salah satu kelompok, bukan. Tetapi kita harus tahu sejarah, harus tahu root kita. Von Shem Hamporas itu dituliskan oleh Martin Luther pada tahun 1543. Dan ini sungguh sangat mencoreng nama Kristus. Ini merupakan suatu blunder teologi, dan ini juga merupakan satu Chilul Hashem.
Ya, sayang sekali seorang rohaniawan karena ketidaktahuannya bahwa Shem Hamporas itu adalah Adonai Shefaot, ya, dan dia melakukan make fun dengan menjadikan Juden Shaw ini sebagai cover dari bukunya Martin Luther yang dicetak pada tahun 1543. Begitu menyedihkan. Ya. Seorang reformator menuliskan sesuatu yang sangat rasis seperti ini. Ya. Nah, ini adalah suatu reformasi yang tercoreng. Ya. Gereja Stankirche di Wittenberg, Jerman, ya, di mana Martin Luther itu berkhotbah. Ya. Relief ini masih ada dengan tulisan Von Shem Hamporas. Wow, sangat menyedihkan sekali. Ya, itulah pentingnya. Ya, kita belajar sejarah. Martin Luther seorang yang pandai tentu saja, ya, seorang yang mengerti Alkitab tentu saja, ya, tetapi dia meninggalkan root-nya, ya, dan dia tidak mempelajari sejarah. Dia orang yang melupakan jas merah. Dia menciptakan sebuah pujian yang begitu indah, Allah benteng yang teguh. Ya. Itu kalau di Indonesia itu ada dalam Kidung Jemaat nomor 250. Ya. Kemudian dalam karya selanjutnya dia menuliskan sebuah buku yang sangat rasis, Von Shem Hamporas pada tahun 1543. Ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ya. Bahkan di buku ini ada banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat rasis yang dimana ia menyamakan Yahudi dengan iblis. Ya. Nanti Anda bisa Google sendiri, ya. Di mana si Martin Luther itu menuliskan salah satunya di sini di Wittenberg di gereja paroki kami ada babi diukir di atas batu-batu yang menggambarkan babi betina dan orang-orang Yahudi yang menghisap susunya. Di belakang babi-babi betina itu ada seorang rabi yang mengangkat kaki kanan babi itu dan membungkuk berusaha melihat Talmud di bawah babi itu seolah-olah ingin membacanya dan dengan keinginan yang luar biasa tanpa diragukan dari tempat itu mereka mendapatkan Shem Hamporas. Wow. Saya kalau membaca ini mau menangis rasanya. Ya. Getir sekali ditulis oleh seorang reformator. Ya. Dan itu dengan bangga dan dia make fun di buku ini. Seolah-olah bangga. Wow. Ya. Ada seorang Yahudi Mesianik, ya, dia seorang Yahudi yang percaya Kristus. Dia mencoba melakukan satu petisi, ya, agar orang-orang seluruh dunia itu turut dalam petisi itu, bagaimana untuk merelokasi, ya, relief dari Juden Shaw ini agar jangan ada di gereja itu lagi. Bukannya untuk menghancurkan, tapi merelokasi. Kalau dikatakan ini sebagai bukti sejarah masa lalu atau bahkan art gitu ya, it's okay ya. Tapi jangan ditaruh di gereja dong, gitu maksudnya ya. Dan ini sudah dimohonkan pada pemerintah setempat, ya. Tapi ternyata usaha untuk itu masih belum dikabulkan. Jadi dia tidak bertindak seperti ISIS yang memporak-porandakan museum di Mosul gitu ya, atau seperti Taliban yang membombardir patung Buddha di Bamiyan gitu, bukan ya. Tetapi dia memohon ya agar patung babi Yahudi ini direlokasi. Nah, ini orangnya ya. Richard Harvey ini dia seorang Yahudi Mesianik, ya, Yahudi yang percaya Yesus. Dia sangat sedih sekali bahwa relief itu hingga kini itu masih belum
berhasil untuk direlokasi. Ya. Katakanlah ini adalah bukti sejarah, it's okay. Nggak boleh dihancurkan, it's okay. Ya. Tapi direlokasi kek, gitu kan. Ya. Dan tapi ternyata usaha ini masih perlu perjuangan yang panjang, ya, karena orang-orang pemerintah setempat menganggap ini adalah suatu simbol dari Martin Luther itu sendiri. Ya. Nah ini bagi kita, ya, bagi kita yang bukan Katolik Roma, ya, itu harus membuat kita itu sangat bersedih, yang dimana babi Yahudi ini masih tertempel pada gereja Kristus yang seharusnya berdasarkan kasih, yang dimana justru Injil Kristus itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa, termasuk bangsa Yahudi yang belum mengenal Kristus. Ya. Sebenarnya kita harus belajar banyak pada saudara tua kita, ya, Katolik Roma, yang sering kita kata-katain juga, ya, yang diprotes oleh Martin Luther. Dan memang saat itu di gereja Katolik Roma memang ada kemunduran kerohanian, ada kesalahan dari para pemimpin gereja Katolik Roma kala itu, ya, yang dimana ada jual beli, surat pengampunan dosa dan lain-lain. Dan jangan lupa, walaupun ada Martin Luther yang mereformasi, mereka sendiri pun juga mereformasi diri mereka sendiri. Dan ada banyak teladan yang baik, ya, yang dilakukan oleh saudara kita Katolik Roma. Ya, katakanlah kita menyatakan dulu kan kamu melakukan inkuisisi, tapi inkuisisi itu tidak selamanya. Mereka juga mereformasi diri mereka. Ya. Bahkan Katolik Roma itu memberi teladan yang baik. Ya. Kita dapat membaca pada dokumen Nostra Aetate tertanggal 28 Oktober 1965, yaitu dokumen mengenai hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. Siapa itu? Tentu saja termasuk Yahudi Rabbinik, ya. Meskipun para pemuka bangsa Yahudi pada masa itu, ya, pada masa Yesus Kristus, dan para penganut mereka mendesakkan kematian Kristus, namun penderitaannya tidak dapat begitu saja dibebankan kepada kesalahan, ya. Kesalahannya nggak boleh dibebankan kepada semua orang Yahudi, ya. Pada masa itu tanpa pandang bulu, baik pada masa itu maupun sampai masa sekarang. Jadi jahatnya orang Yahudi terhadap Yesus Kristus sampai Yesus Kristus itu mati, ya, itu jangan dibebankan kepada semua orang Yahudi, baik pada masa lalu sampai masa sekarang. Ya, seharusnya, ya, permohonan dari Dr. Harvey tadi untuk merelokasi patung yang rasis ini mestinya, ya, bagi gereja setempat itu mbok yao gitu ya, oke deh disimpan gitu ya, tidak dihancurkan, dan ini masih tetap menjadi tetenger atau inget-ingetan bahwa ini adalah suatu karya dari masa medieval gitu ya. Nah, Gereja Katolik Roma memberikan suatu teladan yang baik, tapi kenapa yang Protestan masih kekeh, ya, seperti ini? Nah, teladan kedua yang baik dari Katolik Roma, dari saudara tua kita, ya, mengenai inkuisisi abad pertengahan yang disebut sebagai Dark Ages. Ya. Paus Yohanes Paulus II itu telah mengakui kesalahan para paus zaman dahulu yang melakukan kesalahan dan meminta maaf secara institusi Gereja Katolik Roma. Nah, ini pun juga merupakan suatu teladan baik bagi kita. Ya. Nah, sedangkan orang-orang Protestan ini sama, ya. Protestan juga ada inkuisisi ala Protestan, tapi emangnya ada orang Protestan yang minta maaf akan kesalahan bapak-bapak gereja masa lalu. Nah, kalau kita bersama-sama minta maaf akan kesalahan
bapak-bapak gereja kita masa lalu, termasuk kesalahannya Martin Luther yang melakukan menuliskan buku-buku rasis von Schemhamporas tadi, itu merupakan suatu langkah yang baik, ya. Jadi ini adalah suatu reformasi yang kepalang tanggung dilakukan oleh Bapak Reformator, ya. Karena dia melakukan Khilul Hashem, ya, sayang sekali, dan kita perlu berkabung untuk hal ini yang masih belum bisa dilepas dari gereja itu. Dan ada juga buku yang lain dari sang reformator Martin Luther ini, The Jew and Their Lies, ya, karya Martin Luther, dan isi, ya, dari buku ini banyak di-quote 400 tahun kemudian, di mana kala itu Jerman dikuasai oleh Nazi, dan dari situ ada 6 juta orang Yahudi dibunuh, ya. Salah satunya juga berasal dari buku ini. Nah, saya tertarik dengan satu karya ilmiah, ya, dari Bapak Ruli Simorangkir. Ya. Beliau menuliskan satu karya ilmiahnya. Itu berjudul sesuatu dengan tema, ya, Kristen Malin Kundang. Jadi kita ini adalah orang-orang Kristen yang seperti Malin Kundang. Apa sih cerita dari Malin Kundang ini? Ya, judulnya unik sekali. Kita adalah Kristen yang Malin Kundang. Malin Kundang itu adalah seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Ketika dia sudah merantau ke kota dan menjadi orang kaya, kemudian dia durhaka kepada ibunya, tidak mengakui ibunya, ya, menghina dari ibunya. Dan itulah yang terjadi, ya, oleh orang-orang Protestan seperti kita ini, oleh para cucunya Martin Luther. Kekristenan menjadi maling kundang karena dia melupakan ibunya. Yudaisme itu sebenarnya adalah ibu kita. Katolik Roma adalah saudara tua kita. Dan kita semua banyak yang dari antara kita itu menghujat mereka. Seharusnya kita menjadi anak-anak terang. Kalau kita melakukan reformasi, haruslah reformasi yang betul-betul, ya. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, apakah karya von Schemhamporas itu adalah karya dari anak-anak terang? The Jew and Their Lies, ya, itu apakah karya dari anak-anak terang? Jadi itu merupakan satu anomali yang dilakukan oleh seorang Martin Luther, ya. Dan ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita, ya. Jangan kita melupakan sejarah. Penempatan relief yang rasis ini, ya, itu bukan simbol dari anak-anak terang. Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Dan banyak sekali tulisan-tulisan dari Martin Luther itu nanti, ya, kemudian itu 400 tahun kemudian itu dikutip ketika Nazi berkuasa di Jerman. Nah, ada tulisan dari John D. Gar, ya, dalam bukunya Our Lost Legacy, Christianity's Hebrew Heritage tahun 2006, ya. Dia menuliskan kekristenan bagaikan anak durhaka yang tidak mengakui orang tuanya. Padahal akar kekristenan adalah Yudaisme. Tanpa Yudaisme, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Yudaisme, ini adalah penyimpangan sejarah yang ironis. Ya. Penting bagi kita untuk mengetahui asal-usul kita. Apa caranya? Salah satunya kita mulai membaca Alkitab kita dari sejak kitab Kejadian.
Karena kitab Kejadian itu bicara tentang genealogi. Yang pertama, genealogi langit dan bumi. Ya. Yang kedua, genealogi monoteisme. Jadi kalau Anda mendengar Shema, ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ulangan 6 ayat 4. Ya. Syahadat itu tidak tiba-tiba langsung terlontar ada, ya misalnya. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita itu Esa. Pijakannya itu mana? Ya, fondasinya di mana? Fondasinya ada pada Kejadian 1 ayat 1, yang dimana Elohim yang Esa, dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Kejadian 1 ayat 1 itu adalah fondasi dari monoteisme. Nah, kemudian ada genealogi manusia, Kejadian pasal 2. Kemudian ada genealogi keselamatan. Kejadian pasal 3 yang dimana pada pasal 3 itu ada kejatuhan dari Adam. Ya, dan kemudian Tuhan dengan inisiatifnya melakukan lambang dari tukar guling kematian. Ya, dirupakan dari kematian dari binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk menutupi dari aib Adam. Ini adalah genealogi keselamatan ya, yang diucapkan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus itu sebagai proto-evangelium. Kemudian proto-evangelium ini digenapi pada perjanjian baru dengan kematian Kristus di kayu salib. Dan pada kitab Kejadian itu juga ada genealogi orang-orang pilihan. Bahwa betul-betul Tuhan itu memilih suatu garis silsilah bagi Sang Mesias. Ya, bagi lahirnya Sang Mesias, suatu janji pengejawantahan dari Kejadian 3 ayat 15. Tuhan memilih Adam, Set, Nuh, Sem, ya, kemudian Abraham. Ya, dari Abraham memilih Ishak, dari Ishak memilih Yakub, dan lahirnya sebuah bangsa. Jadi hanya kitab kita itu yang menuliskan lahirnya sebuah bangsa. Dan itu bisa dilacak dalam kitab Kejadian. Dan ini hanya satu-satunya kitab suci yang menuliskan genealogi sejak mulanya. Ya. Tuhan betul-betul memilih suatu garis silsilah. Ya. Dari Adam, ya, karena Habel yang salah ini mati, ya, Tuhan memilih Set, ya, karena kemudian keturunan dari Set ini kawin campur dengan keturunan Kain, kemudian kejahatan merajalela di bumi, maka Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dalam suatu bahtera. Untuk apa? Agar ada garis yang lurus, ya, yang setia kepada Tuhan. Ya, dari Nuh, kemudian nanti Tuhan memilih Sem. Dari Sem, ya, Tuhan memilih satu garis lagi, ya, garis bagi Sang Mesias. Shem ke Arpakshad, Arpakshad ke Shalah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, ya, Terah memiliki putra Abraham. Nah, dari Abraham nanti lahir Ishak. Nah, Tuhan memilih Yakub. Yakub melahirkan sebuah bangsa Israel. Dari Israel lahir Sang Mesias. Jadi Alkitab sungguh menuliskan suatu sores akar, ya, dari mulanya sejak Adam, ya, sampai Sang Mesias, ya. Kan nggak mungkin Mesias itu tiba-tiba lahir misalnya dari lahir bangsa Amon gitu yang menyembah pagan, menyembah dewa-dewi. Nggak mungkin. Tuhan sudah betul-betul menyiapkan suatu garis yang lurus bagi kelahiran Sang Mesias, ya. Dan Tuhan Yesus itu juga menyatakan dengan jelas, ya. Yohanes 4 ayat 22, di hadapan seorang perempuan Samaria yang bertikai secara teologis dengan orang-orang Yahudi. Nah, dari pertikaian itu Tuhan Yesus, ya, despite kalian itu berseteru secara teologis, tetapi
kamu harus tahu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Garisnya jelas. Ya. Dan apabila kita adalah pewaris dari iman Abraham, ya, maka ya kita pun juga harus memahami root kita, sores kita, dari mana asal kita. Ya, kalau kita perjanjian lama, kitabnya orang-orang Yahudi itu kita akui sebagai kitab suci, ya, kita juga harus memandang bahwa orang-orang Israel ini itu melahirkan suatu legacy, ya, pusaka bagi kita, pusaka iman bagi kita. Karena kita adalah anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita pun anak-anak Abraham. Ya. Galatia 3:29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami sores. Kekristenan harus mengingat akarnya. Jangan jadi maling kundang. Ya. Jangan jadi Martin Luther yang sayang sekali, ya, sebagai seorang reformator, tapi melakukan sesuatu yang hal yang sangat tidak baik. Ya. Wahyu 1 ayat 18, ya, kita ulangi lagi. Ya. Yesus Kristus adalah Adonai Shefaot. Ya. Ho Pantokrator. Ya. Jadi kita betul-betul menghayati, kalau kita menghayati Alkitab kita, ditulis dalam budaya apa Alkitab kita, kita pun juga harus mempelajarinya, bukan untuk kita menjadi Yahudi rabbinik, bukan, ya, tetapi kita memperlengkapi wawasan kita agar kita jangan melakukan blunder, ya, seperti Bapak Reformator. Ya, kita menghormati bagaimana Kiddush Hashem, Yud-He Vav-He, yang diucapkan Adonai, Shem Hamporas, ya, Hakodes Baruch-Hu, ya, bahwa dia dulu ada, sekarang ada, selamanya ada. Ya. Dan Alkitab kita itu sebenarnya kalau Anda baca seluruhannya itu memiliki satu wawasan Ibrani yang tidak dapat dipungkiri. Walaupun ya mungkin Anda kurang dapat mengenalnya karena mungkin selama ini Anda sebatas membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan.